Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan insya Allah kita melanjutkan pelajaran kita. Tetapi alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu saya doa. Tepuk semangat. Minggu kemarin kita telah belajar tentang masalah bersih dan sehat. Sekarang Ibu mengingatkan kembali. Kalau badan kita mau bersih, kita harus apa? Mandi. Mandinya pakai apa? Pakai sabun, pakai sikat, sikat gigi, agar badan kita bersih. Kalau mau lingkungannya sehat, bagaimana caranya? Iya, disapu, lantainya dipel. Kalau tempat jendelanya pakai kemoceng. Alhamdulillah, ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang wudhu. Wudhu dalam arti bahasa bisa dikatakan bersih atau indah. Wudhu juga bisa diartikan sebagai mengalirkan air ke sebagian tubuh kita dengan niat bersuci. Jadi wudhu bisa juga dikatakan membasahi sebagian di tubuh kita pada anggota-anggota tertentu dengan niat bersuci. Wudhu adalah pelajaran yang sangat penting yang harus dipelajari, karena dalam Al-Quran disebutkan apabila seseorang mau melaksanakan sholat maka harus diawali dengan wudhu. Apabila wudhunya salah maka sholatnya juga tidak sah. Sholatnya salah, sholatnya tidak sah. Jadi wudhu adalah pelajaran yang harus diperhatikan. Baiklah anak-anak, dalam hal ini Ibu akan mengatakan bahwa materi tentang wudhu. Yang pertama, syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi agama selain Islam tidak perlu melakukan wudhu. Pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Di dalam kurung dewasa. Jadi anak-anak kecil tidak perlu berwudhu.
tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contohnya, air yang suci mensucikan macam mana Ibu? Contohnya seperti ini, air sumur. Tahu air sumur? Tahu. Air sungai, air laut. Itulah contoh-contoh air yang suci dan mensucikan yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Yang kelima yaitu tidak ada terhalangnya air menyentuh tubuh kita. Jadi ketika kita mengambil wudu, ternyata misal ada getah atau ada plastik yang menempel di tubuh kita, maka getah atau plastik tadi harus disingkirkan dulu, dibuang dulu, dicuci dulu. Karena kalau dia menempel di tubuh, otomatis air tidak akan mengenai kulit, maka wudunya batal. Jadi harus dibersihkan dulu. Tuh. Yang kedua tentang masalah rukun wudu. Rukun wudu itu ada 4 nah. Pasti anak-anak bertanya, rukun itu apa Bu? Sesuatu yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan salah satunya maka wudunya batal. Jadi rukun itu harus dilaksanakan. Ada 4. Yang pertama yaitu membasuh muka sambil membaca doa. Ingat tak doa mengambil membasuh muka? Nawaitu doa lirabbil adasil asghoril fardolillahi ta'ala. Jadi sambil membasuh muka, sambil membaca doa. Kemudian membasuh kanan sampai siku-siku. Mungkin ada yang tidak tahu yang dimaksud dengan siku-siku yang mana Bu? Nih, sampai sini. Ini namanya siku-siku. Dahulukan tangan yang kanan, kemudian baru tangan yang kiri. Setelah membasuh tangan, apa lagi? Mengusap kepala atau rambut-rambutnya sendiri. Usap kepala. Yang keempat yaitu mencuci kaki. Itu wudu, mencuci kaki sampai mata kaki. Mata kaki kalian nanya mana Bu? Mata kaki itu yang ada tulang nih. Itu namanya mata kaki. Itulah rukun wudu. Jadi rukun wudu ada 4. Yang pertama membasuh muka. Yang kedua tangan. Yang ketiga membasuh rambut. Yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi rukun wudu ada 4. Kemudian anak-anak kita lanjutkan tentang sunnah wudu. Artinya apabila kita mengerjakan, yang dimaksud dengan sunnah, apabila kita mengerjakan kita dapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti apa Bu? Nih, menggosok gigi, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, membasuh telinga, ataupun berdoa setelah wudu. Itu termasuk sunnah wudu. Artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang itulah sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita perhatikan di depan. Nah, di depan kita ini ada gambar tentang wudu.
yang baik dan benar. Ingat, di dalam berwudu itu ada urutannya. Ada urutannya. Jadi tidak boleh berbalik-balik. Paham? Paham. Bisa dimengerti maksud Ibu? Di dalam berwudu itu harus tertib. Tidak boleh terbalik-balik. Berurutan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bisa dimengerti nggak maksud Ibu? Bisa nggak? Nah, yang pertama nih diawali dengan membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Nih lihat nih. Jadi ini keran air. Lihat fokus ya belajarnya. Ini keran air. Jadi dibuka kerannya, keluarlah air. Langsung kita mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua, apa gambarnya nih? Iya, berkumur, membasuh mulut kita dengan air. Selanjutnya, gambar apa nih? Iya, membasuh hidung. Jadi lubang-lubang hidung kita itu dibersihkan. Dia bersih. Yang keempat, apa nih? Iya, membasuh muka. Sambil apa kata Ibu tadi? Iya, membaca doanya. Setelah muka, apa nih gambarnya? Pintar anak Ibu. Mencuci tangan. Sampai mana tadi? Cucinya. Sampai siku. Utamakan yang sebelah kanan setiap pekerjaan. Baru sebelah kiri. Ini gambar apa nak? Membasuh. Iya, membasuh kepala atau rambut. Dilanjutkan apa nih nak? Iya, membasuh telinga. Biar telinganya bersih. Dan terakhir apa nih? Iya, cuci kaki sampai mata kaki. Dan inilah urutan dalam berwudu. Ingat dengan catatan tidak boleh terbalik-balik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak, ini materinya. Tentunya kalau ditambah dengan praktek itu akan lebih lengkap di dalam ingatan anak-anak. Jadi hari ini kita langsung praktek wudu. Untuk itu di depan sana ada keran air. Jadi anak-anak Ibu harap keluarnya satu-satu. Jangan pakai kelompok. Jadi satu-satu. Kita prakteknya di depan ya. Yuk, buat satu-satu yuk. Berjejer di depan. Yuk, dua anak. Sini sayang. Nah, sekarang yang lain. Ayo. Nah, jadi kita langsung praktek. Tentang wudhu. Baik. Yang pertama kita buka air dulu. Yang pertama mencuci pergelangan tangan. Mencuci pergelangan tangan, perhatikan. Mencuci pergelangan tangan. Iya. Dilanjutkan kalau sudah di tangan. Iya, berkumur. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak, perhatikan ya. Setelah kaki, iya, kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Ya, 3 kali itu termasuk sunnah wudhu. Kaki kirinya. Teman kita ini sudah mempraktekkan tentang wudhu. Kira-kira sudah paham belum tentang wudhu? Tahapan memurutannya? Insya Allah sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke Untuk itu selanjutnya Ibu ingin bertanya. Ada yang ditanyakan? Ya Bu. Ya, Bu kita. Ini apa nak? Saya ingin bertanya. Habis itu apa berdoa? Nah, kalau kita bertanya ke kita, Bu, boleh apa tidak Bu? Setelah ngambil wudhu tetapi lupa doanya. Jawabannya apa? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh Bu kita, karena doa setelah wudhu itu termasuk sunnah. Jadi kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau lupa tidak berdosa. Ada lagi yang tanya? Ya Bu. Oh iya, Bu An. Boleh apa tidak? Berdoa juga berdoa. Nah, boleh nggak nak? Ada teman nanya lagi, Bu, boleh nggak Bu? Kalau bisa wudhu, kita berurutan, loncat-loncat, boleh nggak? Tidak, kok, tidak boleh. Jadi, Tuhan mengambil wudhu itu harus berurutan, tidak boleh terbalik-balik atau diloncat-loncatkan. Dia wudhunya sah. Paham, Tuhan? Baiklah anak, untuk itu hari ini Ibu ada soal. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Kalian boleh kerjasama satu kelompoknya ya. Kalian bertiga boleh kerjasama. Ini berlima. Ayo kerjakan anak sama-sama kita kelompok. Tidak usah. Iya, Simba boleh kerjasama. Satu saja. Nah, anak-anak boleh menjawab pertanyaan itu dengan cara kelompok. Nih. Yang nggak selesai boleh dikumpul. Ya, dibantu kawannya nak. Kita kelompok ya. Ya, kalau sudah 2 atau 3 boleh dikumpulkan. Ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kalau 2 atau 3 sudah dikumpulkan. Ya, sebit. Ya, sebit. Kelompok sabit. Ya, kelompok kita. Kelompok kita. Ya, boleh.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak boleh istirahat dulu.